Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Good afternoon. Welcome to the English class and introduce myself. My name is Amalia Rahmawati and I'm the lecturer of English. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris kali ini bukan bahasa Inggris untuk speaking seperti biasanya atau mungkin tenses. Kita tidak akan belajar itu, tapi kita akan fokus pada TOEFL. Mungkin sudah dijelaskan oleh beberapa dosen bahasa Inggris sebelumnya, bahwa pada semester ini Bapak Ibu belajar bahasa Inggrisnya adalah bahasa Inggris TOEFL, di mana nanti endingnya adalah Bapak Ibu tidak akan ada UAS, adanya adalah ujian TOEFL. Jadi Bapak Ibu harus ujian TOEFL. Ujian TOEFL-nya nanti dilaksanakan langsung dari LLC atau Lembaga Pusat Bahasa Ungu, di mana untuk ujian TOEFL itu berbeda dengan ujian CBT. Jadi kalau untuk ujian CBT biasanya dengan Mas Nuron, tetapi kalau untuk ujian TOEFL nanti Bapak Ibu langsung dengan Bu Ira. Gitu. Kemudian untuk ujian TOEFL sendiri itu berbeda sistemnya. Jadi jangan sampai user password-nya sama. Jadi user password yang digunakan di ujian TOEFL itu berbeda dengan user password yang digunakan untuk CBT. Ngaten nggih? Bapak Ibu semua, kalau ujian CBT biasanya hanya mungkin setengah jam, maksimal 1 jam selesai. Tapi kalau untuk TOEFL, Bapak Ibu harus 1,5 sampai 2 jam. Jadi mohon diluangkan waktunya 1,5 sampai 2 jam untuk ujian TOEFL. Ngaten. Ujian TOEFL nanti sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kenapa kok sampai lama? Karena soalnya banyak. Jadi TOEFL itu total soalnya ada 140 soal, di mana terbagi menjadi beberapa bagian. Listening 50 soal, structure and written expression ada 40 soal, dan reading ada 50 soal. Bapak Ibu, nanti ketika ujian TOEFL jangan kaget kalau tiba-tiba ada remedi, nggih. Diikuti saja prosedurnya. Jadi kenapa kok bisa remedi? Jadi kalau TOEFL itu skor minimal itu 300, maksimal itu ada di skor 4, minimal 300, maksimal 670, 677. Tetapi untuk UNKU standarnya adalah 450. Jadi nanti kalau nilainya di bawah 450, maka Bapak Ibu diminta untuk remedi. Ngoten. Remedi tentu saja nanti ada pembiayaannya, tapi insya Allah tidak akan memberatkan. Ngaten nggih. Jadi diikuti saja. Remedi tidak apa-apa, dilaksanakan saja. Gitu. Oke, sekarang kita ke TOEFL. TOEFL itu adalah Test of English as a Foreign Language. Kemarin sudah dengan Pak Syafiq mengenali ya. Kalau Pak Syafiq fokusnya nanti ada di listening, Pak Anwari ada di structure, dan saya fokusnya ada di written expressions. Gitu. Dan Butias, biasanya ada Butias fokusnya ada di reading. Jadi ada listening, ada structured expression, ada reading juga. Untuk teknik listening dan structure sudah dengan dosen yang lain, jadi hari ini kita fokus ke written expression. Tapi nanti saya akan menyinggung sedikit dengan structure. Kenapa? Karena structure dari written expression itu mirip. Ini berkutat tentang grammar atau tata bahasa. Tetapi kita tidak akan belajar tata bahasa grammar, simple present, simple past, dan lain-lain. Tidak. Kenapa kok tidak? Karena kalau simple present teori itu seperti itu nanti habis waktunya. Jadi kita berdasarkan soal saja. Nah, Bapak Ibu, di sini ada structure and written expressions. Oke. Di mana nanti soalnya ada 40 soal. Untuk structure itu ada di nomor 1 sampai 15 ini ya. Kemudian untuk yang written expression ada di nomor 16 sampai 40. Bedanya apa sih Bu structure dengan written expressions? Nah, coba diperhatikan. Untuk structure itu soalnya itu titik-titik, ada titik-titiknya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk memilih ABCD. Ini adalah soal structure. Bla 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 is taking a trip to New York. Ini adalah soal structure. Kemudian cara mengerjakannya bagaimana? Titik-titik ini kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Nah, kalau titik-titiknya di depan, berarti dia butuh yang namanya subjek. Gitu ya. Dia butuh yang namanya subjek. Subjek di sini apa berarti?
yang dari opsi A, B, C, D, kalau misalnya bingung, kita coret yang salah. Yang salah apa? Yang nggak mungkin jadi subjek apa? When. Ini nggak mungkin jadi subjek. Ya kan? Kemudian kalau her ini nggak bisa. Kalau he ya bisa. Kalau tiba-tiba her itu nggak bisa. Ini kita juga coret jadi subjek. Nggak bisa ini jadi subjek. Jadi yang memungkinkan adalah they atau the woman. Karena di sini predikatnya adalah is, maka jawabannya adalah the woman. They itu are. Kalau the woman itu is. Ini kalau structure. Ada lagi Bu, contoh structure? Ada. Contoh lagi, bla 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 was back up for miles on a freeway. Ya, di dalam kotak ini, in the box. The example is in the box. So please pay attention to the box. Bla 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 was back up for miles on a freeway. Titik-titik. Nah, titik-titiknya posisinya sebagai apa? Dia di depan, berarti dia sebagai subjek. Was itu sebagai predikat, ya toh? Jadi dia butuh yang namanya subjek. Dari opsi A, B, C, D yang bukan subjek yang mana? Yesterday ini bukan, Bu, ya. Kita coret aja. In the morning subjek enggak? Enggak. Ya udah, yang coret aja. Gitu. Nah, yang memungkinkan berarti apa? C sama D. Traffic atau cars. Kalau bingung caranya gimana, Bu? Ini kan was ada S-nya. Maka kalau predikatnya sudah ada S-nya, subjeknya tidak boleh ada S-nya. Jadi S itu tidak boleh banyak-banyak. Nanti pilek. S itu cukup satu saja, salah satu. Ada di posisi depan sebagai subjek, atau pilih di posisi belakang sebagai predikat. Gitu. Nah, karena dia predikatnya itu sudah ada subjeknya, maka di sini yang dia butuh subjek adalah, yang benar adalah traffic. Karena yang trafficnya ada S-nya. Gitu. And then next, engineers bla 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 for work on a new space program. Di sini engineers itu adalah subjek. Bla bla blanya adalah predikat. Kita butuh yang namanya predikat. Dari opsi A, B, C, D, yang predikat itu yang mana? Yang B. Jadi ini predikat. Gitu. Next, example 3. The boy bla 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 going to the movies with a friend. The boy posisinya di depan, berarti dia subjek, ya kan? Kemudian di sini titik-titik berarti apa? Kita butuh yang namanya predikat. Kita butuh ini yang namanya predikat. Nah, terus gimana Bu dari opsi A, B, C, D ini yang memungkinkan yang mana? Nah, kita harus identifikasi dulu. Kita harus identifikasi dulu. Di sini kalau ini he is, berarti sudah ada subjeknya. Nanti dia double subjek. Nggak bisa kalau double subjek. Gitu. Kemudian kalau misalnya dia itu he, berarti ini salah ya. Kita coret saja, he ini salah. Ada he lagi, salah. Berarti jawaban yang memungkinkan adalah C atau D. Gitu. Terus jawabannya yang mana? Kan gitu ya. Terus jawabannya yang mana ini dari opsi ini? Berarti kita harus lihat dulu. Kita bisa baca dulu. Is relaxing going? Memungkinkan tidak? Nggak bisa. Ing ketemu ing lagi. Ya, jadi jangan. Relaxing going. Ini berarti salah. Berarti jawabannya memungkinkan adalah yang D atau will be. The boy will be going to movies with a friend. Ini adalah soal untuk structure. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada soal yang titik-titik di depan, ini adalah soal untuk structure. Nah, tadi saya sudah bilang kalau kita akan fokus di soal written expressions ya. Untuk soal written expressions ada beberapa trik. Jadi kita pakainya sistemnya adalah trik gitu aja. Written expressions ada di sini box pertama. The first box, the green box ya. The green box ini ada dua. Yang atas, perhatikan subjek dan predikat. Jika subjek dan predikat sama-sama di garis bawah, maka kemungkinan dua-duanya tidak bermasalah. Pasal kedua,
Jika subjek dan predikat salah satu di garis bawah, biasanya itulah jawabannya. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada kalimat, kita identifikasi nih, diidentifikasi. Subjeknya ini di garis bawah enggak? Predikatnya di garis bawah enggak? Gitu. Kalau ada subjek dan predikat, jadi dua-duanya ini di garis bawah semua, ada garis bawahnya semua, maka mereka itu jangan dipilih. Itu soalnya nggak itu sudah benar, itu jebakan. Kalau ada subjek sama predikat kok di garis bawah semua, itu jebakan. Jangan dipilih, cari yang lain gitu. Entah objeknya atau keterangannya mungkin yang salah. Jadi subjek sama predikatnya jangan dipilih. Kemudian untuk opsi kedua, jika subjek dan predikat salah satu di garis bawah, biasanya itulah jawabannya. Jadi kalau ada subjek sama predikat, kok dua-duanya ini, salah satu subjeknya doang atau prediknya doang yang di garis bawah, ya, maka itulah jawabannya. Kita nggak usah lihat yang lain. Untuk lebih jelas, example one, please pay attention to example one. The final delivery of the day is the important task. Subjek di sini apa? Yang depan. Depannya adalah the final. Itu ada A di bawah. Nah, ini adalah contoh written expressions yang berbeda dengan structure. Kalau structure itu soalnya titik-titik. Kemudian yang diminta untuk mencari jawaban yang benar. Kalau written expression, kita ini identifikasi mana yang salah. Itu adalah soal written expressions. Gitu. Yang salah mana? Nah, di sini yang titik-titik pertama itu the final. Berarti kalau the final posisi subjek. Oke, subjeknya ada garis bawahnya. The final delivery of the day ini masih dalam rangkaian subjek dan di garis bawah is itu predikat. Ya. Is ini predikat. Dia di garis bawah. Berarti ada subjek dan predikat sama-sama di garis bawah. Hati-hati, kembali ke pasal 1. Kalau dua-duanya ini di garis bawah, maka abaikan. Itu jebakan. Jadi itu bukan jawabannya. Otomatis jawabannya adalah yang poin D. The importance. Alasannya kenapa, Bu? Cara cepatnya yang tadi ya, pasal. Tetapi kalau secara keilmuan, kenapa kok itu salah? Karena the importance ini maksudnya adalah degrees of comparison atau perbandingan. Kalau perbandingan, ada di box green, the second green box yang kedua ya, box kedua, pintar lebih pintar, paling pintar. Pintar itu clever atau smart, lebih pintar itu ditambah ER aja, karena dia smart kan satu suku kata, smart. Satu suku kata. Kalau dia lebih pintar, berarti ditambah ER aja, smarter. Paling pintar, the smartest. Gitu. Kalau dia lebih dari itu syllable atau dua suku kata, maka contohnya beautiful. Lebih pintar pakainya adalah more beautiful. Paling pintar pakainya adalah the most beautiful. Oke. Nah, ketika dia ada important task, kata dasarnya adalah important. Important di sini itu berapa suku kata? Important atau important? Kan nggak mungkin important, satu kan nggak mungkin. Important. Ada 3 suku kata. Berarti menggunakan aturan yang kedua. Di mana seperti beautiful. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Jadi bukannya pakai the important task, tetapi pakainya adalah the most important. So, and an example tuh, the books that I read was interesting. Subjeknya yang mana? The books. Oke, subjeknya nggak di garis bawah. Kita baca dulu. The books that I read was. Predikatnya ini yang di garis bawah. Jadi predikatnya ini adalah was. Subjeknya aman, nggak ada garis bawahnya. Predikatnya yang di garis bawah. Oh, kalau ini berarti masuk ke pasal 1. Karena dia salah satu di garis bawah. Gitu. Salah satu di garis bawah, maka dia itu jawabannya. Dia yang bermasalah. Sehingga jawabannya adalah yang predikat atau was. Itu secara cara cepatnya. Tetapi untuk cara secara keilmuannya atau rumusnya, di mana kalau subjeknya the books itu kan ada S-nya, maka predikatnya nggak boleh ada S-nya. Gitu. Jadi the books was itu salah, harusnya the books were. Ya, ingat ya, kalau subjeknya ada S, predikatnya jangan pakai S. Kebanyakan S nanti pilek. Gitu. Ingat-ingat, S yang boleh banyak-banyak nanti pilek. Kenapa kok bisa Bu Amel bisa bilang kalau itu
saya menggunakan cara S nggak boleh banyak-banyak nanti pilek ini. Karena kalau misalnya simple present, I itu pakainya am. You, we, they, teachers, students itu pakainya are. Ya, teachers ada S-nya kan subjeknya, predikatnya are. She, he, it, student nggak ada S-nya. Teacher biasa tunggal nggak ada S-nya, maka predikatnya ada S-nya, is. Kemudian yang past tense, I, she, he, it, student yang nggak ada S-nya, teacher nggak ada S-nya, predikatnya pakainya adalah was yang ada S-nya belakangnya. Sedangkan kalau subjeknya adalah you, we, they, teachers, students ada S-nya semua, maka predikatnya yang tidak ada S-nya. Jadi S-nya itu cukup salah satu saja, di depan atau di tengah. Di subjeknya atau di predikatnya. Oke, Bapak Ibu semoga memahami ya. Jadi S itu nggak boleh banyak-banyak nanti pilek. Saya sebutannya seperti itu. Sebenarnya itu dari rumus. Cuman saya ringkas biar ingat. Biar memudahkan untuk mengingatnya. Kemudian dalam soal TOEFL yang sering keluar adalah penggunaan paralel. Use parallel structure with pair conjunctions. Jadi kalau ada kata-kata ini adalah pasangan. Maksudnya gimana? Jadi jika ada kata both, maka pasangannya adalah and. Either pasangannya adalah or, neither pasangannya adalah not only pasti nanti akan ada but also. Jadi kalau misalnya not only, misalnya dia ada kata-kata not only, tapi belakangnya cuma but, nggak ada but also, nggak ada, hanya tertulis but saja, berarti but itu salah. Kenapa kok gitu? Karena not only itu pasangannya but also. Both pasangannya adalah and. Jadi ini sudah pasang-pasangan. Oke. Nah, kemudian box warna kuning, the yellow box, harus paralel and or not bad. Example, I like swimming and eating. Ini betul. Kenapa kok betul? Karena kan kalau ada conjunction kata hubung swimming and eating betul ya, ing gitu. Tapi kalau I like swimming and apple ini salah, dia nggak paralel. Kalau ing kok tiba-tiba dia nggak ada ingnya. This is for parallel. And then ini untuk sama tadi ya, degrees of comparison, perbandingan. Jadi ada yang ditambah er kalau satu suku kata tall lebih tinggi, taller. Ya, tambah er. Cantik, beautiful, lebih cantik pakainya adalah more beautiful. Paling tinggi karena tall satu suku kata, paling tinggi jadi tallest. Paling cantik, beautiful berubah menjadi the most beautiful. Kemudian yang sering keluar adalah ini penggunaan untuk yang to be auxiliary. Maksudnya apa, Bu? Jadi setelah kata verb atau kata kerja atau verb itu boleh diikuti dengan is, am, are, was, were, will gitu. Dengan syarat belakangnya kata kerjanya itu berubah menjadi verb ing atau verb 3. Contohnya, ketika ditambah verb ing itu namanya adalah continuous. I was swimming in the pool. Itu betul. Kalau dia menggunakan kata verb 3, misalnya I was written, bukan writing, bukan pakai ing, tetapi pakai verb 3, the letter was written by Margaret. Maka wajib ada pakai by. Kalau nggak ada by, maka salah. Kalau nggak ada by, berarti verbnya harus ing. Jadi pilih mana gitu. Jadi nanti kalau ada soal, kok dia kok pakai ing ada by, berarti by-nya itu harus dihapus. Sedangkan kalau misalnya ada soal, dia ada by, tapi dia tidak verb 3, dia malah pakai ing, berarti ing-nya yang salah. And then, I think this is the last. It's much and many. Ini yang sering keluar. Much itu money. Much money. Kalau many itu students. Jadi kalau much itu yang tidak bisa dihitung. Uang tidak bisa dihitung. Kenapa? Yang dihitung bukan barangnya, nominalnya. Jadi kayak beras, gula, sugar,
salt, garam itu tidak bisa dihitung. Jadi pakainya much sugar, much salt. Kalau many ini yang bisa dihitung. Students kan kelihatan ya, per orangnya kelihatan. Many students. Atau mungkin botol. Ada botol. Ada banyak botol, berarti many bottles. Karena bisa dihitung botolnya. Begitu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu memahami materi kali ini. Untuk lebih jelasnya, monggo mencari soal di internet. Satu soal untuk structure, satu soal untuk written expressions soalnya, kemudian dicari jawabannya apa, beserta alasannya kenapa. Silahkan nanti langsung dimasukkan di Google Classroom saja. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.